wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua? Mantap tadi makannya? Mantap. Langsung habis ya, Masya Allah. Alhamdulillah ibu-ibu di milad yang kedua ini ya. Nah, kita bertemu dalam majelis ini. Alhamdulillah pengajian ini, semoga pengajian ini menjadi pengajian yang berlanjut dan orang-orangnya menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Kemarin kita udah membahas tentang bab haid, sekarang kita akan membahas tentang bab jamak qashar dalam sholat. Ibu-ibu, untuk membahas jamak qashar ini perlu bantuan ibu-ibu semuanya. Bantuan untuk apa? Bantuan untuk ibu-ibu aktif ngomong, karena nanti kita akan belajar niat sholatnya. Oke, kita mulai ibu-ibu ya. Waktu berjalan juga nih. Oke, mulai ya. Jadi gini Bu, apa itu jamak? Jamak itu adalah mengumpulkan sholat. Jamaah adalah orang-orang yang berkumpul. Majmu adalah kumpulan. Berarti jamak artinya mengumpulkan sholat. Oke? Apa yang sholat yang bisa dikumpulkan? Hanya dua kelompok. Zuhur dan asar boleh dikelompokkan. Kemudian maghrib dan isya boleh dikelompokkan. Tapi antara asar dengan maghrib tidak boleh. Subuh dengan zuhur tidak boleh. Sekali lagi, yang boleh dikelompokkan hanya zuhur, asar, serta maghrib dan isya. Sampai sini paham? Oke. Kemudian apa itu qashar? Qashar adalah memendekkan sholat. Memendekkan sholat. Tadi jamak apa? Mengumpulkan. Kalau qashar? Memendekkan. Berarti jamak qashar dikumpulkan dan dipendekkan. Nah itu ya. Nah kalau kita dalam perjalanan jauh, mana lebih bagus? Sholat biasa atau jamak? Lebih bagus jamak. Tapi kalau jamak doang itu rakaatnya 4-4. Nah, tapi ada yang lebih gampang lagi, jamak qashar. Jamak itu mengumpulkan dan dipendekkan. Jadi jadinya 2-2, gitu kan? Nah, jadi kalau ibu pasang niat jamak doang, dia jadi normal rakaatnya. Kalau ibu mau mendekkan, ibu harus niatnya jamak qashar. Paham? Jamak tadi apa? Mengumpulkan. Qashar memendekkan. Berarti jamak qashar mengumpulkan dan memendek. Oke, coba semua sebut jamak qashar. Lagi kuat. Lagi kuat. Lagi kuat. Kenapa saya suruh ibu sebutkan? Karena ini menjadi kata kunci nanti waktu kita memasang niat. Oke, lagi? Lagi? Oke, kita letakkan dulu jamak qashar, kita belajarkan dulu syaratnya, baru kita beralih ke caranya. Syarat jamak qashar adalah orang yang melakukan perjalanan. Banyak pendapat yang mengatakan ada yang bilang 81 kilo atau 85 kilo. Oke? Kita pakai yang paling dekat pun nggak apa-apa, 81 kilometer misalnya. Ya, oke? Nah, orang yang melakukan jamak harus perjalanan menempuh jalur 80-an kilo tadi.
Tidak boleh kurang dari itu. Misalnya dari sini ke Ramayana ibu jamak, nggak bisa. Dari sini ke Mall SKA ibu jamak, nggak bisa. Yang boleh jamak hanya orang yang berada dalam perjalanan saja. Bagaimana dengan orang sakit? Orang sakit selagi tidak terlalu doruriyah, maka dia tetap diwajibkan sholat di waktunya. Cuman orang sakit itu keringanannya beda. Apa keringanan orang sakit? Sallu qa'iman, nggak bisa kalian sholat tegak, faqaidan, duduk. Kan itu keringanannya. Fa'ilam tastati fa'ila jam. Kalau nggak bisa duduk, baring miring ke kanan. Kan begitu kan? Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa, telentang. Sementara orang yang dalam perjalanan, maka keringanannya adalah menjamak. Pesta boleh jamak? Ustazah, saya punya pesta. Sasak tinggi Ustazah. Nggak sempat saya sholat. Boleh nggak saya jamak? Tidak. Maka kalau kita punya pesta atau anak kita menikah, turunkanlah pengantin itu setelah azan zuhur. Jadi dia sholat, dia wudhu dulu, boleh dia make up, lalu kemudian dia sholat, baru dia turun. Nanti dia ganti bajunya waktu udah azan asar. Sekalian dia ganti baju kedua, biasanya kan dia enggak ya pengantin itu kan 2 kali pula ganti baju sehari kan. Nah jadi dia ganti bajunya udah masuk waktu asar. Yang banyak terjadi di masyarakat, pengantin turun jam 11, udah pasti nggak sholat zuhur, ganti baju jam 3, udah pasti nggak sholat asar. Sementara emaknya pengajian. Nah ini problem. Oke? Nah, berapa tadi jarak perjalanan? 80-an kilometer, 81, 85. Nah, selanjutnya adalah poin kedua, yang diukur dalam jamak adalah hanya jarak, bukan waktu. Saya ulang, jarak bukan waktu. Yang dihitung adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Contoh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, misalnya dari Pekanbaru menuju Jakarta, itu jarak tempuhnya 1200 km. Tapi waktu tempuhnya cuman 1 jam 20 menit. Boleh jamak nggak? Boleh jamak nggak? Boleh jamak nggak? Jawabannya adalah boleh. Karena yang dihitung, yang penting jaraknya jauh. Bukan waktu hitungannya, jarak. Misalnya saya keluar rumah jam 11. Jam 12 saya harus take off. Saya nggak sholat zuhur, nanti jamak takhir di waktu asar, walaupun nyampe Jakarta jam 2 siang, nggak apa-apa. Atau di pesawat saya jamak takdim ke zuhur. Di pesawat saya sholatnya boleh, nggak ada masalah. Oke? Tapi kalau nggak sampai 80-an kilo, misalnya dari Pekanbaru Bangkinang, kan cuma 66 kilo betul? Atau 60 kilo betul? Tapi pura-puranya macet bu. Ya, ibu berangkat dari jam 11 pagi menuju ke Bangkinang, macet bu, zuhur lewat, asar lewat, maghrib baru sampai di lokasi. Macet bu, nggak ada jalan lain. Boleh nggak ibu jamak? Boleh nggak jamak? Jawabannya tidak. Terus gimana? Sholat di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Nah, caranya gimana? Ibu bertayamum saja. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke? Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil atau ke dashboard mobil, lalu jatuhkan debunya, basuh lagi. Kita udah belajar kan cara tayamum? Udah kan? Coba, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Angkat tangannya, sentuh ke karpet atau kemanapun. Dah, pastikan buku-buku jarinya nempel. Sela-sela jari, apa buku-buku jari namanya itu apa namanya? Nah, tempel, batang ruas-ruas jari. Jatuhkan debu. Basuh mukanya sekali. Basuh. Oke, ambil lagi. Angkat tangan kanan dulu. Angkat tangan kanan kayak gini. Dah, baru angkat tangan kiri.
letakkan tangan kiri di tangan kanan punggungnya. Dah, terus ke bawah sampai ke siku. Di siku berhenti sebentar, putar ke depan, terus sampai ujungnya di jempol. Paham? Di sini kan tadi ada debu, oke? Taruh ke punggung tangan kiri, terus ke bawah, nyampe siku berhenti sebentar, putar ke depan, berakhir di matamu. Wah, di jempol maksudnya. Di jempol. Gitu aja. Tayamum hanya muka dengan tangan saja. Oh. Selama ini tayamum sekali aja. Selama ini tayamum cuman nak kumur-kumur pula. Ya. Kalau kita ini kan mau dalam keadaan mau pipis gitu, mana tuh dong? Ya pipis lah. Kita tidak macet tadi. Oh, itu kan urusan pipis saat macet, babnya beda. Nggak, maksud tayamumnya tadi Tayamum aja. sah. Sah, Kita tayamumnya mau sholat, tapi ini nggak kencing nih, gimana? nggak masalah. Nggak ada hubungannya, tapi kan nggak keluar. Kalau keluar najis, harus dibersihkan. Tapi kalau gimana ustazah macet pipis, pandai-pandai ibu lah, cemana ibu kan? Tayamum sekali aja, kayak tadi. 3 kali? Enggak, kayak tadi aja tayamum. Nah, itu 3 kali ya? Enggak, sekali aja. Tayamum kayak tadi aja. Oke? Clear? Jadi kalau kurang dari 80-an kilo, sholat aja di mobil. Di sini di mana arah mobil, di situ arah kiblatnya. Dah? Dia tayamum mesti minimal tayamum jamak. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian yang ketiga adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, untuk melakukan jamak sholat itu banyak pendapat yang mengatakan boleh ibu melakukan jamak 3 hari atau 7 hari setelah ibu sampai kepada tujuan ibu. Nah, berapa lama kita boleh melakukan jamak? Kan begitu pertanyaannya tuh. Maka ibu boleh melakukan 3 hari atau dalam pendapat lain ibu boleh melakukannya sampai. Sekarang bagaimana cara melakukan jamak? Bagaimana cara melakukan jamak? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita dari mana nih pura-puranya? Kita dari Pekanbaru menuju kemana? Kita dari Pekanbaru menuju Sumatera Barat. Bukit Tinggi. Katakan kita berangkat jam 11 pagi menuju Bukit Tinggi. Rupanya jam 1 siang supirnya berhenti. Lalu kita bilang kayak gini, ya, hey, kita sholat di sini aja lah yuk, supaya nanti kita tidak perlu lagi untuk melakukan sholat asar. Jadi asar kita kerjakan aja yuk di waktu zuhur, supaya nanti kita tidak perlu lagi sholat asar, kan begitu ya? Nah, coba ibu jawab. Kita belajar niat. Tadi adalah rumus kuncinya apa? Jamak qashar. Apa? Jamak qashar. Lagi? Jamak qashar. Lagi? Jamak qashar. Oke. Zuhur dan asar digabung jadi satu. Dikerjakan di waktu zuhur. Coba jawab, takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qashar. Berarti niatnya gini doang, Bu. Sengaja aku sholat jamak qashar takdim. Gitu aja, Bu. Dah?
Sebut. Ah? Ah? Ini mau sebutkan, ini sebutkan. Belum selesai. Oke. Sengaja aku sholat jamak qashar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Perlu nggak sebutkan rokaat? Sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Karena kan udah qashar. Udah pasti 2. Lalu lakukan 2 rakaat zuhur, oke. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu langsung berdiri, boleh pasang niat lagi ataupun tidak. Lanjutkan 2 rakaat lagi setelah itu. Sholat asar namanya. Oke? Zuhur asar itu niatnya dijadikan satu. Satu aja niat. Nah, ada waktu. Enggak, iya. Kan niatnya udah jamak. Iya, betul. Oke? Iya, sholat lagi yang kedua. Boleh. Oke? Selanjutnya. Nah, 2. Coba. Zuhur asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qashar takdim. Saya heran. Coba. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qashar. Dikerjakan di waktu zuhur apa tadi? Takdim. Berarti sengaja aku sholat jamak qashar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Perlu nggak kita bilang gini? Sengaja aku sholat jamak qashar takdim zuhur dan asar di waktu zuhur lillahi ta'ala. Nggak perlu, kan udah takdim. Iya dong, segampang itu dong. Iya kan? Perlu nggak kita bilang 2 rakaat? Nggak perlu, kan udah takdim. Oke, gitu ya. Paham? Oke? Clear? Nah, sekarang kita mau kemana lagi? Kita pura-puranya mau ke Bukit Tinggi lagi aja lah, karena ustazahnya orang Bukit Tinggi. Berangkat jam 11, menuju Bukit Tinggi naik bis. Rupa-rupanya Bu, zuhur kita mual. Ndak usahlah sholat zuhur lagi ya. Nanti aja lah zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Sakit paru boleh? Zuhur asar dikerjakan di waktu asar, takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qashar. Berarti sengaja aku sholat jamak qashar takhir. Ya dong? Asar zuhur lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Asar 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar. Zuhur 2 rakaat. Oke? Gampang kan? Intinya jamak qashar. Takdim atau takhir pilihan ibu sendiri. Tergantung di mana ibu mengerjakan sholatnya. Paham bingung? Oke, kita berangkat jam 5 sore. Sekarang kita belajar maghrib dan isya. Menuju Tembilahan. Oke, menuju Tembilahan. Lalu kita jalan gitu ya. Maghrib kita berhentilah di jalan, supirnya. Lalu kemudian seketika supirnya berhenti di jalan, kita berpikir kayak gini. Woi, kita kerjakan aja yuk isya kita di waktu maghrib. Supaya nanti isya kita nggak sholat lagi. Supaya enak aja nanti kita tidur lagi. Gitu kan ya. Nah, jadi maghrib dan isya digabung jadi satu. Kan dikerjakan di waktu maghrib. Betul? Maghrib isya digabung jadi satu. Dikerjakan di waktu maghrib. Betul? Jamak qashar takdim atau takhir? Takdim ya dong. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qashar takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Iya. Allahu Akbar. Sholat apa duluan?
maghrib. Berapa rakaat? 3. Maghrib nggak bisa jadi 2. Kalau jadi 2 dia genap, Bu. Maghrib itu kan sholat ganjil. Kalau dijadikan 2 dia genap. Kalau dijadikan 1,5 tegaklah berhentinya. Jadi maghrib tetap 3. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Isya berapa rakaat? 2. Yuk maghrib isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Sengaja aku takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Iya, segitu aja. Intinya jamak kosor. Jamak mengumpulkan, kosor memendekkan. Ustazah boleh nggak pakai bahasa Arab usoli? Boleh, tapi pening nanti ibu. Pakai bahasa Indonesia cukup. Nggak ngerti juga pakai bahasa Indonesia Ustazah. Ya udah, sengaja aku menggabungkan sholat dan memendekkan sholat di waktu maghrib lillahi ta'ala. Nggak lo bisa. Sengaja ambo ya Allah, ambo karek. Ambo kumpuan sholatku dan ambo karek ya Allah. Iya kan? Nah, minta pula usoli bingung nanti. Oke, kalau niat boleh pakai bahasa Indonesia. Dah? Sekarang ibu tadi mau ke Tembilahan. Rupa-rupanya ibu berangkat jam 5 sore menuju Tembilahan. Maghrib sakit parui. Nggak usah lagi sholat maghrib, woi. Nanti ajalah maghrib kita kerjakan di waktu isya. Bisa? Maghrib isya dikerjakan di waktu isya. Ya, dikerjakan di waktu isya. Takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Oke. Tadi kata kuncinya apa? Jamak kosor. Berarti niatnya sengaja aku sholat jamak kosor takhir isya maghrib lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Isya berapa rakaat? Assalamualaikum, assalamualaikum. Maghrib berapa rakaat? 3. Paham? Tinggal jalan-jalan. Yuk kalau paham coba jawab ibu sebelah sini. Jawab ya. Fokus. Maghrib isya di waktu isya. Niatnya 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak kosor takhir isya maghrib lillahi ta'ala. Cepat kita pulang nih kak. Ibu lurus, belok kiri, sebelah kiri saya. Isya maghrib di waktu subuh. Enggak. Subuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Zuhur, asar di waktu zuhur, asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Semua. Belum lagi pertanyaannya. Oke. Zuhur, asar di waktu asar. 1, 2, 3. Satu orang, satu aja tenang. Zuhur, asar di waktu zuhur. Iya, grogi pula si kawan. Saya tahu makanya segini. Oke, gitu ya. Nah, kayak gitu caranya. Jadi kalau kayak gitu, insya Allah ya. Kalau enggak pakai bahasa Indonesia pun enggak apa-apa. Nah itu dia ya, jamak kosor. Nah pertanyaannya gini, pura-puranya ibu-ibu pergi ke Payakumbuh. Cacaknya nih, Kak Rega mau pergi ke Payakumbuh nih. Nggak sholat zuhur beliau nih, tertidur cacaknya. Rupanya nyampai beliau itu di Payakumbuh, orang sedang sholat Jumat. Sedang sholat Jumat, sedang sholat asar. Oke, paham nih? Beliau belum sholat zuhur lagi. Beliau pengen jamak takhir. Kan gitu kan? Tapi orang sholat berjamaah. Beliau pengen juga nih sholat berjamaah. Tapi pengen juga menjamak karena belum sholat zuhur. Boleh? Boleh. Niatnya kayak gini. Sengaja aku jamak takhir. Jangan dikosor. Karena imamnya sholat normal. Sengaja aku
sengaja aku jamak takhir. Iya dong? Iya ya. Sengaja aku jamak takhir. Iya kan, asar zuhur lillahi ta'ala. Ikut imam asar. Salam kanan kiri lanjut zuhur 4 rakaat. Iya, kecuali kita yang pergi. Pak, zuhur sholat. Enggak asal gitu berarti. Ya kan imamnya normal. Jadi kita maksudnya adalah kan kita mau pergi ke tinggi. Jadi Iya. kita mau pengen berjamaah Kita pengen berjamaah dengan sholat asar, sama imam sana. Terus kita langsung dari zuhur. kita langsung Iya, pakai niat jamaah, mengikut imam. Jangan lupa langsung kita setelah itu sholat zuhur. Kecuali kalau kita rame-rame, habis itu kita zuhur. Langsung melakukan sholat zuhur. ya karena kita untuk imam. Iya, oke. Kecuali kalau kita sama-sama pergi, kayak gitu. Misalnya kita pergi nih ke Lukaso, ya kan? Maka saya sebagai imam sengaja aku sholat jamak takdim zuhur asar imaman lillahi ta'ala. Nah, ibu-ibu, sengaja aku sholat jamak qasar takdim makmuman lillahi ta'ala. Bisa berjamaah. Semua sholat bisa berjamaah kecuali rawatib. Sholat duha bisa berjamaah. Sholat tahajud bisa berjamaah. Oke? Paham? Kalau misalnya dalam kita perjalanan nih, tapi yang menyambung perjalanan berlaku juga itu. Berlaku. Misalnya nih Bu, berlaku per titik paling banyak 7 hari. Oh, yang tertitiknya. Iya, betul. Oke? Nah, ibu-ibu jangan pikir kayak gini. Kan banyak banget ini musola di sekitar kita. Kan udah banyak masjid di sekitar kita. Toh kita perginya naik mobil pribadi. Ngapain kita jamaah? Jangan pikir kayak gitu. Karena keringanan dari Allah itu memang lebih baik diambil. Nggak bisa diakal-akali. Ada orang yang maksa-maksa sholat 5 waktu. Jalan-jalan dia sholat 5 waktu. Ujung-ujungnya zuhur jam 3. Ujung-ujungnya asar dari jam 5:30. Kayak gitu kan. Nah itu nggak bisa ya. Lebih baik jamaknya kita ambil. Ada yang mau tanyakan? Iya, paham semua nampaknya. Tinggal jalan-jalan lagi. Iya. Saya mau nanya, kalau ada nggak tempat yang kita nggak boleh jamak? Kita sudah kalau di tempat kelahiran kita nggak boleh jamak. Itu misalnya ini kan saya orang Jambi, Iya. saya tinggal sekarang di Pekanbaru. Oh enggak gitu. Jambi boleh jamak. Boleh. Yang penting tidak boleh jamak di wilayah mukim. Mukim ibu di mana? Sama ini di Pekanbaru. Kayaknya kan mukim ibu bukan baru nih kan? Nah, jadi ibu jamaknya di wilayah sana, di wilayah tempat ibu yang tidak mukim. Iya, walaupun ibu iya benar, betul. Nah, sekarang ada orang-orang yang dia itu kerjaannya tiap hari 80 kilo perjalanannya. Misalnya Pekanbaru Siak. Pagi dia pergi ke Siak, pulang lagi. Nanti sore dia pergi lagi. Nah, terus aja dia PP tapi ya perjalanannya lebih dari 80 km. Tapi dia PP, boleh nggak dia berjamaah? Boleh. Tapi jarak dari jarak. Tapi apa itu musafir? Dia pergi sesekali pulang untuk kembali. Kalau tiap hari 20 tahun dia kerja 20 tahun lah dia jamaah. Kan nggak mungkin. Tapi nggak boleh nggak? Iya kalau dia rutin. Kalau dia rutin dia udah bukan bagian dari safar. Pergi dia untuk situasi tertentu dan sesekali dan pulang untuk kembali. Berarti sopir travel nggak boleh. Gimana Bu? Kalau sopir travel dari Kalau semacam supir travel itu kan dia suka melakukan perjalanan jauh nih. Misalnya dari Pekanbaru dia menuju ke Jakarta itu kan berhari-hari ya.
berhari-hari, misalnya dari Pekanbaru Oke. Ada lagi? Nah, maksud saya, ibu pergilah, coba jalan-jalan, amalkan. Jangan nanti pas ibu jalan, ibu bilang gini, lupa niatnya sholat biasa saya lah. Allah itu suka dengan orang-orang yang mengambil keringanan ya. Allah itu suka dengan orang-orang yang mengambil keringanan. Jadi lebih baik keringanan itu ibu ambil. Oke? Yang mau tanya dalam dan luar tema boleh. Waktu kita sekali lagi. Clear? Paham? Nah, kalau ibu maunya rakaatnya normal, ibu rakaatnya maunya dua aja, ya, ibu nggak mau rakaatnya itu 4 nggak mau ibu pendekkan, ibu maunya 4 misalnya, boleh? Boleh, tapi kata-kata kosornya dihapus. Jadi sengaja aku sholat jamak takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Bagus yang lebih pendek. Jadi lebih ringan lebih bagus. Allah itu suka dengan orang-orang yang mengambil keringanan. Jadi lebih ringan lebih bagus. Berarti kalau di zuhur asar di waktu zuhur, sengaja aku sholat jamak takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Seperti itu. Kalau berjemaah ditambah mengikut imam lillahi ta'ala. Iya. Kita kan sholat zuhur sama asar itu kan 4 rakaat. Jadi di rakaat pertama rakaat kedua kan setelah ayat surah Al-Fatihah kan baca ayat pendek tuh. Iya. Di rakaat ketiga dan keempat boleh nggak baca surat pendek? Memang nggak baca ayat pendek kalau sholat wajib. Sholat wajib rakaat 2-3 nggak pakai rakaat 3-4 nggak pakai ayat pendek. Nggak apa-apa, udah terlewat. Nah, beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah duha langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat, tahajud langsung 4 rakaat, itu rakaat 1, 2, 3, 4 baca ayat pendek. Nah, dan tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat zuhur dan asar kan pakai tahiyat awal. Hello, zuhur, asar, isya kan pakai tahiyat awal. Rakaat 3-4-nya nggak baca ayat pendek. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat pakai ayat pendek ke-4-4-nya dan tidak pakai tahiyat awal macam sholat tarawih kalau langsung 4 rakaat. Seperti itu. Kalau 2-4 rakaat gitu ya? Iya, 2-4 rakaat langsung aja 1 kali salam. Tegak, terakhir baru tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 ayat pendek. Nah, baterai 1%. Nah, terus baterai 1%. Nggak apa-apa. Hah? Udah mau mati, nggak masalah. Ada. Iya, terus? Kita sholat berjemaah di masjid. Pengen berjemaah di masjid. Iya. Rawatib. Itu apa dulu kan? Sedangkan zuhur itu kan saya dapat 4 rakaat. Dia kemana dicolokin? Zuhur 4 rakaat. Sebelum zuhur terus? Apa 4 rakaat itu kita lakukan? Oh, rawatib dong. Rawatib dong. Karena rawatib itu sunnah muakkad. Tahiyatul masjid sunnah biasa. Jadi lebih bagus dulukan rawatib. Karena rawatib itu sunnah muakkad. Kemudian tahiyatul masjid itu sunnah biasa. Oke?
Paham? Ada lagi? Niat duha 4 rakaat. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu niatnya. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke? Semua niat sholat tuh sama. Misalnya pengen sholat rawatib 4 rakaat. Sengaja aku sholat rawatib 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pengen sholat duha 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Semua sama. Niat sholat, niat puasa itu semua sama. Misalnya ibu pengen sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Niatnya sengaja aku sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh lillahi ta'ala. Kayak gitu aja. Lagi enggak tadi yang qobliyah zuhur tadi kan 4 rakaat, berarti 2 rakaat gitu atau Qobliyah zuhur kan 4 rakaat. 2 rakaat atau langsung 4 rakaat, boleh aja dua-duanya. Cuman masalahnya kalau 4 rakaat langsung itu kayak tadi. Rakaat 1, 2, 3, 4 baca ayat pendek dan tidak pakai tahiyat awal. Dia nggak kayak sholat zuhur. Langsung. Paham nggak? Kan sholat duha boleh 12 rakaat. Sholat rawatib sebelum zuhur boleh 4 rakaat. Setelah zuhur boleh 4 rakaat. Kan gitu kan? Betul kan? Sampai sini paham nih? Nah, kan ada orang yang mau lakukan 4-4. Langsung 4 rakaat 1 kali salam. Paham nggak sampai sini? Nah, kalau 4 rakaat 1 kali salam, itu dia nggak boleh pakai tahiyat awal. Dia rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri, langsung rakaat 4 baru tahiyat akhir, dan rakaat 1, 2, 3, 4 pakai ayat pendek. Paham nggak? Jadi pengumuman seluruh jenis sholat sunnah kalau mau 4 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal dan keempat-empatnya baca ayat pendek. Clear? Ya, tarawih kan itu juga kan? Kalau 4 rakaat 1 kali salam kan pakai ayat pendek kan empat-empatnya dan tidak pakai tahiyat awal kan? Semua gitu. Tahajud langsung 4 rakaat kayak gitu. Semua jenis sholat sunnah. Kenapa? Kaget? Baru tahu, nggak apa-apa. Khusus sholat sunnah. Sholat sunnah kan nggak pakai tahiyat awal. Witir pakai tahiyat awal? Itu mengacu pada sholat malamnya Rasulullah. Nah, oke, terkejut-kejut sih ya. Karena seringnya dua-dua aja. Karena seringnya dua. Bisa 4. Kayak duha itu kan maksimal 12 rakaat. Bisa 4 3 kali cuman. yang tadi yang tadi qobliyah zuhurnya yang 4 rakaat. Ya. Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Dan yang 4 rakaatnya bisa 2-2 dan bisa 4 rakaat 1 kali salam. Udah kalau misalnya kita 4 Ya. udah lupa gitu. Lebih baik mana 2 aja. Kalau ibu nanya lebih baik 2-2 bu. Karena mengacu pada sholat malamnya Rasulullah, memang Rasulullah itu pernah melakukan 4 rakaat 1 kali salam, tapi secara kuantiti lebih sering melakukan 2-2. Makanya sholat 4 rakaat 1 kali salam jarang saya sampaikan. Saya selalu mengarahkan 2-2-2. Resikonya apa? Resiko lupa rakaat. Iya kan? Lupa rakaat nanti kita. Iya kan? Gitu dia. Paham? Tapi kalau sholat sunnah itu kalau lupa nggak bisa lah sholat itu ya yang sujud sahwi itu Bisa. Sholat sunnah lupa rakaat sujud sahwi nggak apa-apa. Kalau lupa rakaat. berarti tidak harus sholat wajib. Enggak harus sholat wajib. Sujud terakhir ketika mau habis sholat juga bisa dilakukan pada sholat sunnah. Tidak ada masalah. Sujud sawi. Sujud sawi itu kalau ibu lupa rakaat. Misalnya ibu lupa nih rakaat sholat nih.
wah ini rakaat 2 atau 3 ya. Ini 2 atau 3 ya. Ini 2 atau 3 ya. Ibu bingung, ibu anggap 2 aja dulu. Ya. Berarti kalau 2 ada kemungkinan berlebih. Iya dong. Nah, maka ketika ibu lakukan 2, ibu anggap aja 2, maka nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam ibu sujud sawi dulu. Allahu akbar. Bacanya adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Saya ulang. Subhana man la yanamu wa la yashu. 1 kali baca cukup. Kemudian ibu duduk, Allahu akbar. Duduk kayak biasa, duduk kayak tahiyat awal. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk lagi, baru salam kanan, salam kiri. Salam dulu ya. Baca tahiyat dulu. Kan udah tahiyat. Setelah fil alamina innaka hamidum, ada sebagian ulama yang membolehkan setelah salam. Iya. Gitu ya. Kalau setelah salam ke mana? Sama, caranya 2 kali. Tapi saya selalu mengarahkan sebelum salam. Oke? Nah, coba subhana man la yanamu wala yashu subhana man la yanamu wala yashu. Nah, itu dia. Kalau lupa rakaat baca sujud sawi. Lupa rakaat baca sujud sawi. Kalau setelah salam tuh kayak mana? Jangan sujud terus duduk. Sebelum salam saja, tak usah pusing. Sebelum salam itu oke. Sebelum salam oke. Tapi kalau setelah salam, assalamualaikum, sujud aja 2 kali. Oke? Nah, kalau sujud syukur setelah salam afdol. Kalau sujud syukur setelah salam. Ya, ibu misalnya pengen banyak sekali bersyukur. Ya kan, kadang-kadang kan kita dianjurkan dapat kabar kita sujud syukur, dapat kabar baik kita sujud syukur gitu ya. Nah, itu kalau ibu mau lakukan aja mulai hari ini, setiap habis sholat setelah salam sujud. Itu sujud syukur namanya. Enggak harus ini apa bacaannya? Nggak ada. Jadi assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud, Allahu akbar. Apa bacanya? Sujud syukur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Udah cukup. Ibu zikir, doa, apalah ini bu. Nah, makanya biasakan sujud syukur setiap habis sholat. Kalau ibu memilih sujud sawi setelah sholat, sujudnya keseringan nanti. Ya, setelah habis sholat. Assalamualaikum, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Udah. Zikir, doa. Tidak salam lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu dapat berita, ibu lagi masak, ibu lagi main handphone, dapat berita suami naik jabatan, dapat berita anak lulus, ibu langsung sujud aja. Tidak ada masalah. Langsung sujud aja. Tidak harus menghadap kiblat. Iya kan? Kalau ibu galau nih, di mana nih kiblat nih, sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nanti kapan-kapan kita bahas sujud sejadah. Dia ada 3 sujud, sahwi, syukur, dan tilawah. Rooming ya, enggak lah, masih muda lah ya kan. Ya. Jadi sujud sahwi ibu lakukan bagus sebelum salam, sujud syukur ibu lakukan setelah salam. Oke? Dan satu lagi, kalau salat sunat sebelum subuh itu kan dianjurkan membaca ayat-ayatnya itu al-kafirun sama qul. Betul. Apa itu memang harus atau kadang-kadang kita nih? Tidak. Itu anjuran. Itu anjuran. Misalnya nih, sholat fajar dilakukan rakaat pertama kan al-kafirun, rakaat kedua kan qul. Ya, maka kalau nggak baca itu nggak apa-apa. Sama dengan ad-duha, rakaat pertama sebagian mengatakan asyams,
dan rakaat kedua ad-duha. Enggak apa-apa. Awabin, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Enggak apa-apa juga. Itu cuman keanjuran. Bahkan at least ibu enggak baca ayat pendek pun sah sholat ibu. Yang penting Al-Fatihah ibu baca gitu loh maksudnya. Itu cuman keafdoliyahan. Itu cuman keafdol saja. Oke. Kan ada orang enggak mau sholat duha. Ngapa ndak mau sholat duha? Ndak hafal aku ayat duha dulu ya. Ayat korban juga ya. Jadi ndak mau sholat duha karena nggak hafal surat duha. Nggak apa-apa bu. Baca al-haq nggak apa-apa. Baca kul nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Nah, nggak masalah. Nah, sholat duha. Nggak usah baca duha nggak apa-apa. Iya, kan ayat pendek bukan rukun sholat. Jadi semangat ya, sholat duha, fajar. Nggak usah pikirkan ayat pendek kalau belum siap. Al-Fatihah aja cukup. Sholat ad-duha, Al-Fatihah aja langsung ruku nggak apa-apa. Atau alif lam mim ruku nggak apa-apa. Banyak orang tak mau buat sholat duha karena dia merasa tidak hafal surat ad-duha. Padahal itu bukan rukun, itu cuma keutamaan saja. Oke? Nah, cukup ya. Kita sambung di bulan berikutnya. Tadi kita udah berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita doa ya. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina.